Dan saatnya Tuhan berfirman kepada kami di tempat ini, bahkan untuk anak-anak-Mu yang ikut secara langsung. Semua kami mendapat berkat dari sorga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, salam semuanya. Ya, puji Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan di hari ini lagi. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4, ayat yang ke-38 sampai 41. Lukas pasal yang ke-4, ayat yang ke-38 sampai 41. Kita baca berganti-gantian. Mari semua kita diundang berdiri. Kita baca ayat-ayat dengan cara bergantian. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang yang sakit, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangan di atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Duduk kembali. Puji Tuhan. Saudara, di hari ini kita dengar firman tentang kuasa kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa firman ini kita perlu dengar lagi, saudara? Karena di waktu-waktu ini banyak di antara teman-teman kita mengalami sakit, saudaraku, ya. Mengalami sakit secara tubuh, bahkan mungkin sakit secara psikis atau kejiwaan, ya. Karena biasa setan itu menjajah manusia, berawal dari jiwa manusia, ya. Jiwa manusia digoda, dibuat gelisah, dibuat takut, dibuat tidak mengerti, saudara. Karena setan kan punya sasaran, kan dia membuat orang gak ngerti firman, gak ngerti kuasa Tuhan, saudara. Dia membutakan mata hati kita di dalam, supaya pikiran kita gak terbuka, saudaraku. Itu pekerjaan setan seperti itu. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 mengatakan dia membutakan, saudara, supaya kita pikiran gak terbuka. Jadi panik, jadi khawatir, jadi ketakutan, sehingga kita mengakui keadaan kita. Ya, saya memang sudah begini, mau apa lagi, gitu, ya. Memang kita ajarkan menerima realitas kehidupan seperti itu. Kata Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Anggap suatu kebahagiaan kamu mendapat pencobaan, saudaraku. Tetapi tidak sampai di situ, saudara. Kita mesti mencari solusi, jalan keluar di tengah kesukaran-kesukaran tersebut. Maka kita lihat sini, ini cara Tuhan menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Dan juga banyak orang yang kerasukan setan, berbagai penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat sini, saudaraku, di dalam Lukas pasal 4 ini adalah awal pelayanan Yesus, saudara. Ya, kalau kita baca ayat 1 ya sampai ayat yang ke-14, saudara, di situ Tuhan mengadakan doa puasa panjang 40 hari. Itu berarti luar biasa, saudara. Ya, sistem pengosongan diri kemanusiaan itu betul-betul kosong dalam kemanusiaan. Diisi dengan kemampuan ilahi dalam doa dan puasa, dan ada deklarasi di padang gurun. Ada tertulis, dan dia mengusir setan di padang gurun, saudara. Nah, di ayat yang ke-14, saudara, di dalam Alkitab, di dalam kuasa roh ia kembali Yesus ke Galilea, dan tersiar kabar tentang dia di seluruh daerah itu, dalam kuasa roh. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, dia penuh dengan Roh Kudus di Kali Yordan, tetapi sudah puasa, dia penuh dengan kuasa, saudara. Penuh dengan kuasa, dan dia masuk ke bait Allah untuk mengajar. Nah, ini. Jadi kisah rentetan konteks ini seperti ini, saudara. Jadi dia mengajar di bait Allah, ternyata ditolak, saudaraku. Yesus menyampaikan 5 poin penting tentang pelayan di bumi ini. Pertama, memberitakan Injil kepada orang miskin. Yang kedua, melepaskan orang-orang yang terluka atau menyembuhkan orang luka batin. Yang ketiga, melepaskan orang yang terikat. Yang keempat, mencelikan mata orang buta. Dan yang kelima, menyampaikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu di ayat 18-19, saudara. Dikutip dari
Yesaya 61, saudaraku. Nah ini. Tetapi orang-orang Nazaret menolak dia, saudara. Menolak dia di bait Allah. Dan mereka tidak menerima pemberitaan itu. Mereka tidak menerima kemasiasan atau Yesus sebagai Mesias dalam diri mereka sebagai penyelamat. Sehingga dari bait Allah, Tuhan dibawa atau pergi ke rumah Simon Petrus. Murid yang paling dia sayang. Ternyata di dalam rumah Petrus ini ada problem yang besar, yaitu setan yang sama di padang gurun yang pernah Yesus berjumpa di sana, dia juga datang di rumah ibu mertua Petrus atau di rumah Petrus ini, saudara. Membuat ibu mertuanya sakit dan tidak bisa sembuh. Nah itu, mengalami sakit demam yang sangat, ya disebut sini di ayat ini mengatakan, tadi yang kita bacakan bahwa, ya, demam keras, ya, demam keras, saudara, mengalami demam keras. Nah ini, demam keras seperti apa? Artinya demam tinggi, ya, bisa orang kena step, saudara, ya, orang sini bilang ada mata tinggi sebagai ini demam tinggi, saudara. Nah ini, sehingga apa yang terjadi di sini kita lihat bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena ada kesembuhan pengobatan, ya, dalam Alkitab itu ada beberapa jenis kesembuhan, ada kesembuhan pengobatan, kesembuhan kena pijit, saudara. Ada kesembuhan karena kita makan olahraga, itu saudaraku. Tapi ada kesembuhan disediakan Tuhan, ada kesembuhan ilahi. Artinya Tuhan sendiri yang bekerja dengan kemampuan kuat kuasanya. Nah, Yesus datang ke bumi ini, saudara, selain menyatakan dia adalah Allah 100%, yang menyatakan diri dalam diri manusia, saudara, dan dia ingin memperagakan, memperlihatkan, mengajarkan tentang bagaimana pelayanan Tuhan dalam wujud kesembuhan ilahi. Nah ini. Jadi kesembuhan ilahi itu apa? Saya teringat kesaksian Pak Peter ini mengatakan beberapa hari lalu, saya tidak dipakai kesembuhan ilahi. Nah ini sekarang saya mau mengajar bagaimana kita dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi, saudara. Semua kita, saudara. Ya, pria wanita semuanya kita bisa dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi, saudara. Nah sekarang lihat, saudara. Hubungan ini adalah Yesus sebagai wujud manusia lahiriah. Dan mereka minta, saudara, unsur kesembuhan sekalian, saudara. Pertama, ya, Tuhan itu ingin bukan hanya hadir di bait Allah atau gereja. Dia juga hadir di tengah-tengah kesulitan manusia. Saudara baca kitab Injil, saudara, Tuhan hadir di mana? Di tengah manusia ada ombak, dia hadir di perahu. Di kuburan, di tengah orang gila di kuburan, di borgol, di rantai di kuburan, Tuhan datang di sana, saudara. Ya, di jalan raya ada orang sakit pendarahan, dia datang ke jalan raya, saudaraku. Di rumah Yairus, kepala rumah ibadah, dia datang ke rumah Yairus, saudara. Setiap tempat di mana ada kesusahan manusia, Tuhan mau datang. Bilang amin. Itu dulu, saudara. Pengertian pertama dulu. Sehingga jangan kita doa salah-salah. Tuhan, ya, datang di rumahku. Dia nggak usah dia juga datang di rumah kita. Katakan amin. Karena dia dalam tempat kesusahan manusia, Tuhan tetap datang. Dalam wujud jasmania itu menggambarkan wujud rohani, saudara. Alkitab tunjukkan di ayat Ibrani pasal 11 ayat 3 dulu. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Sesuatu terjadi alam jasmani, itu terjadi dalam alam rohani kita. Ya, alam iman. Kita lihat, saudara. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang telah terjadi daripadanya tidak dapat kita lihat, itu terjadi dapat, ya. Jadi semua terjadi alam roh, alam yang tidak dijangkau oleh alam nalar manusia pikiran kita, saudara. Karena itu kita waktu bertobat lahir baru, Tuhan latih kita. Tuhanmu itu roh. Wujud manusia cuma 3,5 tahun di bumi, saudara. Terbatas, terbelajar. Itu pun dalam lokasi kecil. Ya, Israel Timur Tengah sepanggal di antara Kapernaum, saudara, Yerusalem sekitarnya, cuman itu. Ya. Enggak mau kita belajar semua, tapi kita bersyukur, saudara, Tuhan tuh hebat. Hebat dalam apa? Menaruh beban dalam pikiran orang-orang bijak untuk orang-orang kudus, orang diurapi untuk menulis kitab suci. Termasuk tabib Lukas ini. Lukas ini tabib, saudara. Tapi beralih profesi menjadi penulis kitab suci, saudaraku. Dia mengatakan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya tahu, saya tuliskan dalam buku yang rapi untuk kamu, Theophilus yang mulia.
Tujuannya apa? Agar kita menjadi pedoman untuk kita menghadapi kesukaran. Mengapa saudara? Karena terang tidak belajar langsung pada Yesus saudaraku. Kita belajar turun-temurun kepada manusia. Dan ternyata ditulis bahwa Tuhan itu maha hadir. Ya. Dia hadir di mana-mana, di mana tempat ada masalah manusia, dia akan datang. Bilang amin. Bilang amin. Rumah kita ada masalah, dia datang saudara. Kesehatan tidak ada masalah, dia akan datang saudaraku. Amin. Itu poin pertama dulu saudara, lihat di ayat ini mengatakan bahwa dia datang ke rumah Petrus saudara. Lalu adapun ibu mertua Petrus demam keras dan itu kata sambung, mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Perhatikan saudara, poin yang kedua adalah kita meminta artinya berdoa. Memohon Tuhan sembuhkan orang tua kami. Itu ngomong tentang iman orang sehat. Iman sisi keluarga. Bermohon kepada Tuhan. Ini sudah. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 30 tunjuk di layar disebutkan begini. Ini Tuhan sudah naik ke surga saudara. Secara fisik nggak ada. Secara roh tetap ada. Apa isi doa dari mereka ini? Kisah pasal 4 ayat 30. Kisah 4 ayat 30. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Perhatikan. Dalam alam roh termasuk waktu hari ini saudara, kita beriman berdoa, ulurkan tanganmu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Kenapa? Karena tangan kita nggak ada apa-apanya saudara. Amin. Di dalam tangan kita, di luar tangan kita, ada tangan yang maha dahsyat. Yang menjelma di dalam diri kita, saudara. Itu disebut tangan Tuhan. Untuk apa? Menyembuhkan orang-orang sakit. Maka Alkitab mengatakan, tanda orang percaya mereka menumpang kata orang sakit jadi sembuh. Tangan yang bagaimana? Tangan yang diurapi oleh Tuhan. Gereja mulai seperti itu. Bahkan disebutkan tangan itu seperti bayangan. Nah ini, bayangan. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 5. Di pasal 5 saudara. Waktu mereka berdoa seperti ini, maka di pasal 5 saudaraku, disebutkan bahwa tanda-tanda ajaib menyertai saudara. Perhatikan di ayat yang di ayat yang mana nih? Ya, oke. Ayat 15. Kisah pasal pasal 5 ayat yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai mereka, salah seorang dari mereka. Saudara, perhatikan bayangan, kata bayangan, urapan istilah bayang. Kenapa? Karena Tuhan itu roh. Kalau kita punya karunia mengatur, membedakan segala roh, kita bisa lihat saudara, bahwa ada bayangan menyertai orang percaya. Siapa bayangan itu? Tuhan. Bilang amin. Orang diurapi Tuhan itu bayangan saudara. Makanya saudara punya kerinduan dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi, bahkan tanda mujizat saudara. Kita berdoa untuk dilatih panca indera rohani kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Seperti bayangan. Pernah Raja Babel melihat itu waktu dapur perapian di Babilonia, waktu 3 pahlawan iman dibakar hidup-hidup. Mereka ada bayangan berupa anak dewa di tengah-tengah mereka. Ini perlu. Itu harta yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang ada masalah nggak usah malu saudara. Nggak usah minder, nggak usah takut saudara. Kita punya Tuhan. Amin. Alkitab berkata dalam janji dengan sumpah kepada Abraham, saya ulang-ulang katakan ini saudara. Tuhan berjanji engkau akan menang di kota-kota musuh. Siapa kota musuh itu? Musuh kita bukan darah daging, tapi kuasa gelap. Setan yang ada di kota kita, Alkitab kita akan menduduki, kata mendudukannya mengalahkan, menaklukkan kuasa jahat saudara.
Jadi iman Kristen kita saudara, kita diurapi Tuhan tujuannya apa? Untuk menolong banyak orang yang susah di sekitar kita. Penyakit aneh-aneh muncul saudara. Nah, saya dapat PA pagi hari, tolong doakan istri dari pendeta Man, Yakob. Sementara dirawat rumah sakit. Saudara, dan penyakitnya aneh saudaraku. Nah ini. Jadi apa pesan firman untuk kita menghadapi sulit ini? Alkitab berkata, kita mesti berseru bersama-sama. Amin. Kesehatian dalam doa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya sejak doa yang kita berseru kepada Tuhan, Dia akan lakukan. Kenapa di pasal 4, kisah pasal 4 ini saudara mengatakan bahwa mereka menang menghadapi intimidasi karena kekuatan mereka adalah menghadirkan tangan Tuhan dan nama Tuhan menyertai kita. Amin. Pernah baca nggak Daud mengalahkan Goliat? Daud ngomong kepada Goliat begini, engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan agar dunia tahu Israel punya Allah. Kuasa nama Tuhan berkuasa. Itu kekayaan gereja. Memang Tuhan mesti kita mengalami ujian-ujian iman. Seolah terang berdoa, buka mata, nggak ada pertolongan. Saudara, Tuhan latih keyakinan komitmen kita. Apakah Tuhan dengan putus asa berkata, saya mundur dari iman. Tuhan gak dengar doa. Nggak boleh, itu tipuan setan saudara. Amin. Karena Tuhan ini melatih kita iman jadi baja. Iman seperti siapa Kaleb dan Yosua menghadapi tekanan yang besar dalam Bilangan pasal 14. Mereka dihadapan tantangan, mereka melihat diri mereka kecil tidak berdaya, itu 10 suku yang lain. Tapi Kaleb dan Yosua berkata, tidak, kita akan menang karena Tuhan menyertai kita. Asal kita berkenan kepada Tuhan. Bilang amin. Ini saudara. Jadi kita punya Tuhan yang hebat. Kita dilatih Tuhan jadi seorang penyembah. Seorang yang bermohon kepada Tuhan, dalam Tuhan tidak ada yang dusta. Dan Tuhan ingin melatih Petrus. Kenapa? Karena dia orang kunci. Dia tidak hanya melihat, mendengar firman. Tidak boleh. Dia harus mengalami. Karena dia saksi kunci. Petrus ini. Amin. Nyawa taruhan saudara. Saudara lihat Petrus hari hidupnya. Akhir hidupnya saudara. Disalibkan kaki ke bumi saudara. Kepala ke bumi, kaki ke langit. Terbalik saudaraku. Dia tidak menyangka. Kenapa? Karena dengan mata telahnya lihat mujizat Tuhan. Dan dia juga membangkitkan orang mati. Dia juga dipakai Tuhan menyembuhkan banyak orang. Karena itu iman kita bukan sekedar tahu. Tapi mengalami saudara. Amin. Mengalami apa janji Tuhan. Si Ayub berkata, dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Sekarang mataku melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bilang amin. Kenal Tuhan dulu saudara. Tuhan itu roh. Mirip bayangan. Setan juga roh. Mirip bayangan saudara. Pernah ketemu songkok, ketemu hantu? Mirip bayangan. Mirip saudara. Mirip-mirip. Karena dia adalah dalam dunia roh saudaraku. Tapi kalau kita diajar untuk mengerti hal ini saudara. Tuhan akan pakai torang saudara. Amin. Tuhan akan pakai torang saudara. Kita akan masuk saudara kasih. Perhatikan. Karena ini alam nyata, kita akan lihat di alam roh yang sekarang. Pada waktu gereja mula-mula berseru, orang yang sama, Petrus juga berseru hal yang sama. Karena pernah dia mengalami di rumahnya sendiri, dan dia menghadapi tekanan yang hebat, maka dia berseru, Tuhan ulurkan tanganmu. Siapa yang lihat? Tuhan Yesus berkata begini, aku akan mengirim kamu kan roh penolong. Dunia tidak mengenal dia. Dan tidak menerima. Tapi kamu kenal dia dan kamu menerima dia. Kenal dari mana? Melihat. Amin. Melihat alam roh. Melihat alam malaikat saudara. Saya sering melihat hal itu. Dalam pergumulan yang berat. Sering lihat Tuhan nyata berjalan. Tuhan berbicara. Ya saudara. Berjalan di manusia. Pernah lihat malaikat berjalan di hadapanku saudara. Sehingga apa yang saya alami saya juga beritakan. Itu firman Tuhan katakan seperti itu. Ada secelaput menutupi mata hati kita saudara. Sehingga orang gak lihat contoh zaman Elisa.
Ya, si bujangnya berkata, Tuhan, orang mesti tinggalkan tempat ini paling banyak di depan kita. Apa Elisa berkata? Yang menyertai kita lebih banyak. Dan dia doakan pada bujangnya ini, Tuhan buka matanya untuk melihat alam malaikat, alam kekal. Dia melihat ternyata malaikat, saudara, berkemah di sekitar mereka. Dan dia sangat kuat hatinya. Begitupun orang di tengah-tengah hidup kita, saudara. Mengalami berbagai macam hal. Itu warna-warna kehidupan. Dan Tuhan ingin dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Oleh penyakit agar anak Allah dipermuliakan. Tolong baca ya, Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, saudara, dan 4. Yohanes 11 ayat 3-4. Apa kata Yesus kepada Maria dan Marta waktu Lazarus sakit? Ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Perhatikan, ini isi doa dari Maria dan Marta kepada Yesus. Terus ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, semua baca sambung. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Dengar. Penyakit tidak boleh membunuh rohani kita. Itu utama dulu. Fisik itu nomor berikut. Iman kita tidak boleh mati. Bilang amin. Penyakit membangun iman kita. Halo, amin. Saudara, ini penting orang ngerti ini. Oleh penyakit anak Allah dimuliakan. Artinya apa, saudara? Waktu keluarga kita mengalami sakit, penyakit, dan pergumulan. Yang sehat fisik tidak boleh mati iman. Yang sakit juga tidak boleh mati imannya. Iman mesti hidup. Bilang amin. Ini penting, ini nomor urut pertama loh, saudara. Kita tidak akan boleh takut, khawatir, cemas. Tidak boleh, saudara. Kalau ada goncangan, gentaran, tidak boleh, saudaraku. Nah, satu ketika di Borein, punya anak naik motor, jatuh tabrak pohon. Ada punah kasapati gonceng, di bawah gonceng, tap mot, di ini. Lalu bawa ke rumah sakit di mana itu? Angkatan Laut. Nah, dia bawa telepon pada saya. Ada cilaka begini, saya langsung kasar. Itu anak itu sudah tarik nafas satu. Nggak bisa suara lagi, saudara. Saudara tahu, di tengah keadaan seperti itu, kita sebagai orang sehat, orang waras, harus punya keyakinan hidup. Itu maksud ayat ini. Amin. Oleh iman, kita iman mesti hidup, saudara. Itu pertama, saudara. Amin. Kalau nyali kita ciut, tidak bisa bikin apa-apa, saudara. Setan intimidasi. Mana Tuhanmu? Ah, dia akan mati. Nah, loh, itu ya suara datang di pikiran, di hati, di perasaan kita, saudara. Seperti itu. Mendakwa kita. Nah, ini tamat riwayat. Ini harus terbola balik. Engkau akan dapat. Nah, itu dia. Nah, itu. Nah, saudara. Orang panik. Aduh, orang menangis nggak bisa menyelesaikan masalah, saudara. Dengar. Tuhan berkata oleh penyakit anak Allah dimuliakan. Contoh lain. Roma pasal 4 tentang Abraham. Paulus tulis, walaupun gak ada dasar untuk dia berharap, tetapi terhadap janji Allah, dia tidak pernah kurang percaya. Tapi dia terus memuliakan Allah. Amin. Gak ada dasar. Memang dasar firman ada, Tuhan berjanji engkau akan punya anak. Tapi dasar biologis, tidak mungkin Abraham punya anak. Karena dia sudah umur 100 tahun, tidak mungkin. Sudah menopause, sudah usia lanjut, tidak bisa, saudara. Tapi dengar, untuk menghadirkan janji alam jadi genap atau terjadi, maka kita harus hidup memuliakan Allah. Dengan cara bagaimana? Bangun doa, pujian, penyembahan. Renungkan janji Tuhan. Terus, amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia tidak akan menyesal.
Dia berjanji dia akan lakukannya. Terus memuliakan Tuhan. Itu tindakan orang hidup dalam iman seperti itu. Ya. Nah, semua janji Tuhan di Alkitab kita ingat ulang. Ini perlu janji Tuhan seperti itu dalam menghadapi kesukaran. Mengapa? Orang nggak boleh goyah. Kalau orang goyah iman, orang menuduh Tuhan tidak berdaya dan Tuhan pembohong. Amin. Tapi orang kuat dalam iman, kita percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Dia berkuasa dalam firman, dalam kuasa, dalam perbuatannya. Bilang amin. Ini saudara, ini penting pelajari utama ini. Oleh penyakit, anak Allah dimuliakan. Nyembah Tuhan. Mati hidup dalam tangan Tuhan. Tadi kisah tadi sudah. Saya mendekati anak ini, saya doakan, roh maut keluar dari anak ini. Roh kehidupan balik. Enggak sampai berapa menit anak ini nangis dan sadar, saudara. Kenapa? Karena kita percaya Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Allah berkuasa, itu maksudnya. Nah, di sini kita melihat bahwa cara Tuhan melakukan hal ini, saudaraku, sehingga Petrus orang punya iman, yang penting bayangan aja udah sembuh. Nggak usah dia tumpang tangan. Kenapa? Tangan Petrus nggak penting. Tangan Petrus penuh ya terbatas, tapi tangan Tuhan menyertai Petrus, itulah yang akan melakukan mujizat yang ajaib. Begitu tangan Tuhan menyertai saudara juga. Amin. Amin nggak amin? Coba cerita ayat ini, apa kata Musa kepada kita semua? Ulangan 33 ayat 27. Ulangan 33 ayat 27 ayat ini ya. Ya, perhatikan. Allah yang abadi adalah ya tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Perhatikan, lengan-lengan yang kekal di bawahmu. Lagu kau angkat tidak sebelum batu itu berasa ayat ini. Di bawahmu ada lengan yang kekal mengangkatmu. Lengan yang kekal. Artinya lengan yang tidak ada batasnya. Di bawahmu. Amin. Artinya kita punya kekuatan perlindungan Tuhan di bawah. Menopang kita di atas Tuhan. Lengan yang ajaib. Itu Musa. Saudara pernah baca Musa khawatir? Enggak pernah. Kasih makan 2 juta kepala keluarga selama 40 tahun. Enggak pernah khawatir. Dia enggak punya mall, dia enggak punya kebun. Di padang gurun yang tandus, tanaman enggak bisa hidup saudara. Tapi toh ada mujizat setiap hari. Kenapa? Ini kehidupan. Lengan yang kekal menopang. Perhatikan kalimat selanjutnya. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahlah, hancur binasa saudara. Ini saudara, ini dalam peperangan rohani menghadapi kesukaran yang sengit di luar jangkauan akal sehat kita. Dan kita pikir setan lebih hebat. Tidak, yang terhebat itulah Yesus Kristus dari Nazaret, Tuhan Raja semesta alam. Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini sudah. Latihan ini, rumah Petrus penuh mujizat sudah. Halo. Mereka bermohon. Ini penting. Poin kedua ini penting. Bermohon. Doa bersama-sama. Jangan panik khawatir sudah. Saya belajar satu pola hidup Yairus, kepala rumah ibadah. Di tengah jalan raya, dia tersungkur menyembah Yesus. Tuhan, datang sembuhkan anakku. Berita datang, jangan susahkan Tuhan lagi, dia so mati. Apa kata Yesus? Jangan takut, Yairus. Anakmu akan hidup. Saudara lihat, orang beriman, dia hanya percaya. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kuasa. Amin. Nah, kita balik ke ayat pokok tadi saudara, di rumah Petrus ini. Perhatikan. Ya. Prinsip meminta saudara. Sekarang proses terjadi kesembuhan poin ketiga. Ya. Apa yang dilakukan Yesus memberi latihan kita saudara. Kita lihat di ayat ini mengatakan begini. Ya. Ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu. Perhatikan, berdiri di sisi perempuan. Di sisi perempuan yang sakit. Dia terbaring, dia di sisinya saudara, nggak boleh dekat. Ya. Ada orang tumpang tangan salah-salah. Coba Sosi. Ini Sosi kan bukan? Boleh maju? Maju sini, contoh. Nah, ini Sosi.
Sini, lari keluar. Nah, begitu. Nah, so sini umpama dia orang sakit, saudara. Amin. Nah, saudara. Kita berdoa orang sakit tidak boleh begini, saudara. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak boleh. Itu menggambarkan engkau tidak punya wibawa otoritas, saudara. Amin. Mesti di hadapan. Di hadapan begitu. Ngerti enggak? Gitu. Saya lihat siaran langsung pendeta doa begini. Oh, Tuhan, ini asal-asal pelayan nggak tahu mengerti. Sudah. Yesus mana tadi orang sakit? Orang sakit ini langsung sembuh, dia kiri kanan berjalan. Oke, naik. Jadi sudah lihat ya, kenapa tumpang tangan, saudara? Tumpang tangan usah tekan kuat-kuat sampai kepalanya miring begini, nggak usah, nggak perlu. Karena tangan kita nggak menyembuhkan. Tangan kita hanya saluran. Amin. Amin. Hanya titik kontak saluran, saudara. Sentuh sedikit aja, saudara. Nanti kuasa Tuhan bekerja. Dia bisa terlempar. Kenapa? Karena kuasa Tuhan terlempar dia. Pernah colokin listrik, kok ada percikan api? Pernah nggak? Ini seperti itu. Ya. Itu kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita diurapi Tuhan dulu. Diurapi Tuhan artinya kita mengerjakan penyembahan dulu. Nyembah berapa menit di rumah di lain, saudara. Ketemu. Lalu minta kepekaan. Kita tidak melihat wajah sosi, ya, tidak lihat. Lihat sampai roh jahat di dalam tubuh orang yang sakit. Ngerti enggak? Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat membedakan segala roh. Dan kita bisa lihat Tuhan turun dalam tubuh orang sakit. Bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tuh kayak bayangan tadi. Cahaya, ngerti enggak? Cahaya tadi. Bisa masuk. Masuk. Itu terjadi mujizat, saudara. Amin. Ada orang langsung sembuh, ada orang tidak sembuh, saudara. Kenapa? Ada orang setelah sembuh, kenapa? Karena dia sudah memang dapat anugerah waktu itu. Yang belum sembuh bukan tidak dapat anugerah. Perlu ada pemberesan diri dan proses ketaatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin enggak? Atau bermohon lagi. Pernah enggak Yesus menyembuhkan orang buta? Dia sembuhkan. Lihat. Lalu yang sembuh dia bilang begini, kita lihat orang tapi lihat kayak pohon. Nah, gitu. Berarti belum baik betul. Ya, lalu dia minta, Tuhan jamah lagi dong. Tuhan jamah, puk, coba suruh dia. Wah, dia lihat, wah, ini kota dunia indah sekali. Ini manusia. Nah ini. Jadi dia minta ulang-ulang. Itu namanya latihan. Amin. Alkitab berkata, barang siapa setia kepada Tuhan, dia akan memerintah bersama Tuhan. Ngerti, saudara? Kalau setia dalam doa, dalam pergaulan dengan Tuhan, orang di otoritas memerintah bersama Tuhan. Terima kasih, ya orang sembuh. Puji Tuhan, ya saudara. Jadi ini contohnya, saudara. Jadi kita punya otoritas untuk berdoa, mengharik roh jahat. Enggak perlu suara emosional kuat-kuat, enggak perlu sebenarnya. Kenapa? Roh jahat tunduk kepada firman Tuhan. Alkitab berkata, gunakan pedang roh untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Apa pedang roh? Firman rema yang kau ucapkan. Firman ucapkan itu terjadi mujizat. Bilang amin. Bilang amin. Kalau Yesus dia kan firman hidup, datang suka-suka dia, tak sembuh, sehat, selesai. Orang manusia, saudara. Orang libatkan firman, libatkan roh, libatkan kesetiaan kita, libatkan iman keyakinan kita, saudara. Itu butuh fokus, saudara. Amin. Fokus. Makanya orang pelayan model ini tidak boleh larang cerewet orang di samping kiri kanannya. Dia dianggap kurang pergaulan, tapi memang bagi dia hanya fokus dengan Tuhan. Kalau enggak fokus, enggak bisa apa-apa, saudara. Nah ini. Jadi kalau kita sini bahwa ya, proses kesembuhan ini pertama mereka minta Yesus, dan kedua beri dekat dan dia menghardik, saudara, perhatikan ya. Berikan. Lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Penyakit ini adalah makhluk, saudara. Ya, dia itu makhluk roh jahat berupa penyakit, saudara.
Kemarin kan kita secara global melawan penyakit namanya apa tuh? Apa tuh? Yang mati banyak orang dah. COVID sudah. Sampai lupa di nama biarnya. Ya. Nah gitu. Sampai tinus bahasa ke sampai rumahnya. Karena istri diserang oleh COVID. Kalau enggak, so mati. Tikus jadi duda sudah. Tinus jadi duda. Ya. Jadi memang menghardik saudara. Menghardik. Kenapa menghardik saudaraku? Karena kita punya otoritas saudara. Kita punya teman sparring. Alkitab perjuangan kita. Kata perjuangannya bergulat. Melawan. Amin. Nah boleh. Ya, di hadapan Tuhan orang penyembah dengar. Di hadapan setan orang penakluk. Katakan amin. Halo amin. Halo amin. Kita sebagai penyembah di hadapan Tuhan, sebagai nabi kepada si jahat. Kita hardik roh jahat. Kita punya otoritas diberi oleh Tuhan. Tuhan pinjamkan namanya. Tuhan kasih firman-Nya. Tuhan kasih bilurnya menyembuhkan kita. Ya, tadi malam kaget bangun saudara. Udah tidur ini bikin lagu bilurnya. Saudara sudah nonton di grup ke belum? Tadi malam tuh lagu. Ya, kaget bangun. Ya, saya renungkan kan ayat itu muncul saudara. Udah bikin lagu. Saudara. Kenapa? Karena saya tahu beberapa jemaat sini sakitnya bukan sakit ringan-ringan. Sakitnya menakutkan. Orang mesti lawan. Amin. Amin. Satu kata bilang lawan. Amin. Hardik. Haleluya. Amin. Hadapi penyakit, satu kata bilang hardik, amin. Kita mesti lawan, saudara. Itu iman. Dan Tuhan berkata, wah ini pahlawan iman. Amin. Daripada minta mati kayak Petrus di perahu ombak besar. Tuhan tanya, hei di mana imanmu? Iya, betul tidak? Hei di mana imanmu? Kenapa kamu bawa kemah dalam rumah? Lihat sana, ibu sakit. Lihat sana begini-begini. Aduh, pusing dan mumet. Nah. Itu bukan sikap orang beriman. Orang beriman, masalah datang berkata, transparan. Satu kata, hardik. Satu kata, lawan. Amin. Satu kata, hancurkan. Itu orang beriman. Kenapa? Karena Tuhan puji model itu. Sudah lihat Yesus waktu 70 murid pulang, bersaksi di Lukas 10. Tuhan, setan tunduk di namamu. Di ayat 21, dia bergembira dalam roh. Kalau engkau jadi pemenang atas iblis, atas penyakit, ada kesukaran. Tuhan bersuka cita karena engkau. Amin. Tapi engkau hanya bersaksi, saudara bantu doa. Kita paling susah siang begini. Tuhan sedih. Tuhan berhei makhluk, apa ini dia? Berapa lama aku sabar terhadap kamu. Bawa itu masalah kamari. Matius 17. Diharik. Hei penyakit ayan, keluar. Murid dia malu tanya, kenapa Tuhan? Orang gak bisa sedang karena ngoni kurang percaya. Ngoni kurang percaya di Adam dan Hawa di Taman Eden. Gak percaya perkataanku. Kamu lebih percaya perkataan iblis. Maka kamu telanjang dibuang di Taman Eden. Kayak seperti itu sudah Tuhan hadir. Nah kita diajar beriman. Halo, kenapa orang beriman? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Bilang amin. Amin. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan Maha Kuasa. 3 ini juga saudara. Tidak pernah berdusta, sangat mengasihi kita dan Maha Kuasa. Dilatih. Walaupun hidup lahir kita enggak ini. Saya baca bukunya Dr. Osborne. Ladona Osborne. Dia tulis kesaksian tentang bapaknya dipanggil Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan. Bapaknya ini seorang awam biasa saudara. Tapi waktu dia hidup KKS atau KKR, dia lihat, wah, dari sana hebat sekali ya. Orang lumpuh suruh berjalan. Orang buta melihat. Orang bisa berkata-kata. Saudara, lalu dia penasaran. Dia ikut ibadah ini terus dan dia pendatin. Lalu dia datang sebuah gereja. Pada itu sementara khotbah saudaraku. Dan dia duduk di balkon di atas.
Dilihat-lihat, wah hebat sekali. Dia pulang, dia pergi praktek. Dia ke rumah sakit, doa dalam nama Yesus. Enggak sembuh, saudara. Dia bilang, kenapa itu bisa, saya tidak bisa ya? Gitu. Di situ dia mulai belajar. Prinsip tentang saya ajar tadi, saudara. Prinsip pertama, tahu bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Di mana ada kesusahan manusia, di situ Tuhan hadir. Yang kedua, prinsip memohon. Tangan dan nama Tuhan turun adakan mujizat dan menyembuhkan. Prinsip ketiga adalah melihat bayangan. Kepekaan melihat kehadiran Tuhan. Halo? Kepekaan melihat kehadiran Tuhan. Amin. Amin. Bisa nggak lihat itu? Tiga ini yang sulit ini. Kepekaan melihat ini, saudara. Bagaimana caranya? Sederhana. Minta Tuhan berikan kepada karunia membedakan segala roh. Itu karunia roh yang Tuhan berikan. Karena Alkitab berjanji, orang yang sembuh batinnya, orang yang mengerti firman Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya rahasia kerajaan surga. Matius 13. Amin. Dan kita akan dapat lihat, saudara. Dapat lihat songko berjalan, boleh, saudara. Amin. Dapat lihat Tuhan datang, boleh, saudara. Amin. Karena membedakan segala roh. Roh Tuhan dan roh setan orang bisa bedakan. Bila amin, percaya? Apakah ajaran sesat? Tidak, ini baru ajaran, bukan ajaran baru. Ini baru ajaran. Kalau enggak, orang ditipu oleh roh jahat, saudaraku. Bila amin. Amin, saudara. Nah, sekarang lihat, saudara. Setelah perempuan ini sembuh, maka terjadi apa yang dilakukan perempuan ini, saudara? Perhatikan. Itu pun meninggalkan dia, titik ayat 39 ya. Perempuan segera bangun. Nah, segera bangun berarti saya langsung sehat, saudara. Bangun dan melayani mereka. Langsung dia melayani. Saudara, saya bayangkan mama mantu ini. Haleluya. Nah ini. Bayangkan saudara punya mama mantu seperti ini, saudara. Amin. Mama mantu bangkit, sembuh, melayani. Haleluya, bangga punya mama mantu bisa melayani Tuhan. Amin. Siapa sini mama mantu melayani Tuhan ada? Enggak ada. Ya, terus mama mantu melayani Tuhan, sudah. Saya juga punya mama mantu melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan, saudara. Sampai beliau meninggal. Ya, sangat cinta Tuhan. Begitu, ya. Nah itu. Jadi kita di sini bahwa dia melayani, bukan cuma sebatas itu, saudara. Rumahnya terbuka untuk ibadah mujizat kesembuhan ilahi. Perhatikan ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun bertangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Rumah menjadi rumah kesembuhan ilahi. Amin. Mari budayakan rumah tinggal kita menjadi rumah kesembuhan ilahi. Orang sakit datang, sembuh. Bilang amin. Bilang amin. Halo amin. Kalau hari ini Tuhan memiliki orang sakit, berdoa begini, Tuhan, robah aku atau robah penyakit ini menjadi kesaksian. Dan aku berikan kepadaku karunia kesembuhan ilahi. Supaya aku beritakan pada orang-orang lain bahwa sakit itu ternyata enggak enak. Sakit itu memalukan. Saya ingin sembuh dan saya dapat karunia kesembuhan ilahi, supaya saya bisa menyembuhkan banyak orang. Dan rumah kita akan penuh dengan orang-orang sakit. Namakan rumahmu Bethesda, artinya rumah kesembuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya toh? Jangan cuma rumah karaoke, saudara. Amin. Siang karaoke, malam karaoke. Enggak apa-apa juga, tapi ada batas waktu kah? Nyembah Tuhan. Tuhan kirim orang sakit untuk sembahin di rumahku ini. Ada siaran langsung. Ini ada sakit begini, sembuh. Siapa itu? Deborah bin Abu Bakar. Amin. Ya, contoh sudah. Rumahku menjadi rumah kesembuhan. Kenapa terjadi? Karena orang harus punya kepedulian, saudara. Amin. Memang ada BPJS kesehatan, betul. Tapi apa salahnya Tuhan memberikan karunia cuma-cuma kita dipakai dalam bidang itu. Amin. Halo?
Betul, saudara. Ini Petrus. Petrus pernah tanya kepada Yesus, saya tinggalkan Soma, tinggalkan semua. Layani engkau dapat apa? Tuhan yang tunggu engkau diurapi. Tunggu kerajaan Allah datang kepadamu. Saudara lihat, ini Petrus di rumah. Rumah kesembuhan. Bilang amin. Tadi pasal 5 Kisah Rasul. Orang kena bayangannya sembuh. Enggak doa, cuma lewat sembuh, saudara. Petrus orang biasa, bahkan dia berdosa, dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Dia enggak percaya kebangkitan, dia enggak percaya, saudara, 5.000 orang bisa makan 5 roti, dia enggak percaya, itu Petrus. Tapi kenapa dia bisa dipakai Tuhan? Alkitab berkata, waktu dia mendengar firman di pantai Danau Tiberias, dia hancur hatinya, dia menangis minta ampun. Tuhan robah batinnya. Pertobatan sejatilah hati yang remuk, meninggalkan semua kelemahan dan terima Tuhan. Waktu Tuhan urapi, dia dengar perbuatan Tuhan berlimpah di dalam dirinya. Petrus bisa dipakai Tuhan, orang pun bisa. Amin. Orang pun bisa. Kuncinya apa? Cinta Tuhan saja. Belajar kepada Dia. Suka nyembah. Nanti Tuhan kasih kepekaan khusus kepadamu. Engkau akan lihat seperti film, seperti bayangan, seperti cahaya muncul, saudara. Itu datang kepada kita. Itu titik klimaks. Saudara, William Latumahina dia lagu pernah nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, semua sambung. Selagi aku masih kuat. Itu pendeta William, saudara. Latumahina lagu. Pendeta di Banten sana. Sudah meninggal beliau. Pakailah hidupku Tuhan. Berikan aku kepekaan. Aku yakin engkau tidak pernah berdusta. Engkau mengasihi aku. Berikan aku kepekaan. Dan buka mataku untuk melihat kehadiranmu. Itu pasti. Kayak Daud ngomong. Kita baca satu ayat. Saya ingat ayat ini. Mazmur pasal 119. Ayat 18 kalau nggak salah ya. Mazmur pasal 119. Ayat 18. Tunjukkan ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Ini mata kita. Singkapkan Tuhan. 2 orang ke Emmaus, Yesus khotbah dari kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Nabi. Mereka enggak kenal Tuhan, saudara. Kenapa? Ada selaput menutupi mata mereka. Dalam Lukas 22, saudara. Daud memohon Tuhan, bukakan mata hatiku Tuhan. Untuk aku memandang keajaiban firman-Mu. Wow. Amin. Sudah lihat. Tuhan buka pikiran kita, buka mata kita. Saudara lihat, jangan penyakit menutupi mata kita untuk melihat keajaiban. Ini boleh. Kita mesti berdoa, Tuhan buka mataku Tuhan untuk melihat keajaiban-Mu. Aku percaya Engkau tidak pernah berdusta. Saya hadapi pergumulan, kalau anak-anak saya sakit, saya berdiri di sini, mereka sakit di bawah, ini pastor di bawah. Saya doakan, hai setan, keluar dari anak-anakku. Saya lihat di alam roh, Tuhan masuk dalam diri mereka. Sembuh sudah. Dan lihat, pergumulan seorang hamba Tuhan untuk jemaat, untuk keluarga, untuk masalah hidup. Kalau kita punya keyakinan yang kokoh, kita percaya Injil kuasa Tuhan. Amin. Halo amin. Halo amin. Halo amin. Nah ini saudara. Sekarang poin yang berikutnya saudara. Poin berikutnya adalah penghalang kesembuhan ilahi. Ya, penghalang kesembuhan ilahi saudara. Penghalang yang pertama adalah karena orang kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan kebenaran. Dan juga pengetahuan umum, bisa. Dalam hal apa? Jaga diri, jaga hidup, jaga makan, jaga emosi, jaga hidup. Itu orang belum punya pengetahuan yang banyak. Ya toh? Cara makan, cara hidup, terus butuh belajar, saudara. Itu, saudara. Yang kedua, penghalang kedua itu karena orang ada dosa yang belum selesaikan.
Amin. Penghalang ketiga karena orang kurang percaya. Ini penghalang-penghalang. Ya. Makanya Tuhan ngomong pada murid-murid yang notabene makan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tidur bersama Tuhan. Mereka bertanya, kenapa kami nggak bisa usir setan itu? Kalian kurang percaya. Ya, masalah kurang percaya itu adalah masalah karakter, saudara. Dan itu pengaruh kebiasaan dan roh jahat yang bekerja. Kalau orang pernah ditipu dalam janji, saudara, maka dalam diri kita namanya roh kurang percaya sudah masuk, saudara. Itu roh jahat namanya roh kurang percaya. Sampai pada tidak percaya masuk. Ditipu dalam janji. Dikecewakan dalam janji, saudara. Pernah orang janji kasih ini, tidak kasih. Roh jahat bilang, roh jahat masuk. Itu jadi penghalang. Karena itu orang harus dipulihkan. Maka Alkitab berkata orang mendengar firman, mengerti, datang disembuhkan. Sembuhkan itu bukan fisik, saudara. Sembuhkan mental. Nah, ini. Di dalam dulu. Amin. Saya beri contoh, saudara. Kisah pasal 3, lihat sebentar. Kisah pasal 3. Kita lihat. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sudah 38 tahun, saudara. Ya. Nah. Kok Lukas. Ya. Sudah lihat? Oke. Ayat 4. 3 dulu, ayat 3 dulu. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Perhatikan, lihatlah kepada kami. Ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Nah, yang disembuhkan pertama orang ini bukan lumpuhnya, pandangannya, perasaannya, fokusnya, saudara. Nah, ini. Jadi kalau kita melayani orang sakit, sembuhkan dulu fokusnya. Bagaimana caranya? Sampaikan janji Tuhan sampai dia hanya fokus kepada firman. Jangan fokus pada masalah. Fokus pada kebiasaan. Itu meracuni mental dan karakternya salah. Amin. Nah, ini sudah. Ya. Jadi orang ini dia menatap Petrus dengan harapan mendapat yang lahiriah. Fokus ke lahiriah. Petrus berkata, tatap kepada kami. Fokus, ayo. Terus perhatikan ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Nah, dia menghardik dengan kata-kata ini. Aku gak punya apa-apa, tapi aku punya Tuhan. Kekayaan orang percaya itu kan Tuhan. Amin. Amin. Kekayaan orang percaya itu Tuhan. Sudah. Betul tidak? Saya waktu menikah berapa puluh tahun yang lalu, saya pelayan Tuhan, gembala perintisan, saudara, ditolak di gereja juga, karena menis jemaat. Belum punya pelayanan, saudara. Mertua saya tanya begini, sudah ada uang mau menikah? Saya bilang, ada. Dia tanya, berapa duitmu? 25.000. Dia pakai testa begini. 25.000 mana? Ada uang, saudara. Saya jawab, kekayaanku adalah Tuhan yang punya langit dan bumi. Dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Saya bilang begitu. Langsung terdiam, sudah. Terdiam. Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat di luar rencana saya. Orang datang kepada saya itu sakit berat-berat, sakit jantung, sakit lumpuh, saudara. Berdoa sembuh, saudara. Dan orang-orang ini menanggung pesta pernikahan saya. Dengan makanan berlimpah-limpah. Tanpa utang sedikit pun. Nggak ada panitia, nggak ada apa-apa. Mereka nyumbang, mereka bertanya, dengar mau menikah? Iya, konsumsi kita yang tanggung. Dengar menikah? Iya, mobil saya yang tanggung. Selesai. Kenapa? Kekayaan hamba Tuhan tuh Tuhan sendiri. Amin. Amin. Betul tidak?
Halo, enggak kaya-kaya amat, tapi kalau butuhkan selalu ada. Amin. Bilang ada aja, bilang ada aja. Amin. Betul tidak? Tuhan tahu, enggak boleh kasih uang banyak tangan orang, nanti orang cepat puas. Tuhan kasih kurang-kurang supaya orang minta, prinsip meminta, bermohon, menyembah. Itu Tuhan mau. Amin. Kalau orang nggak ngerti jalan tersebut itu, orang akan, kenapa tidak di Birman sebelah kan rumah tingkat, sampai rumahnya kasihan, ya pagar daun seng sampai hari ini sampai orang bawa ukup-ukup, nggak minta kuat. Amin nggak? Nggak usah bandingkan. Kekayaan kita Tuhan, amin. Kita kan menyembah Tuhan yang hidup, betul tidak? Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tawarkan, minta akan diberi, ketok pintu akan dibukakan. Cari engkau akan dapat. Kenapa enggak lakukan? Halo? Percaya Tuhan? Amin? Amin enggak? Ketika bangun tempat ini contoh. Tuhan kasih bahan bangunan. Enggak banyak-banyak, 10 sak dulu. Tuhan tahu, sekaligus 100 sak, semen bisa rusak, keras. 10 dulu habis, kasih lagi dia. Kasih lagi begitu. Itu prinsip bangun rumah begitu, saudara. Amin. Tuhan nggak kasih begini, sekaligus sepenuh. Nggak kerja habis. Rusak itu bahan-bahan. Betul tidak? Nggak begitu. Kenapa? Tuhan bilang surga nggak pernah habis. Itu prinsip Tuhan begitu. Tuhan bekerja. Ini Petrus berkata, aku nggak punya apa-apa selain nama Tuhan dan Nazaret. Terima, sembuh. Sembuh. Bilang amin. Halo, amin. Ini makanya Paulus ngomong di Filipi 3 toh. Yang dulu aku anggap mulia, hebat, aku anggap sampah. Karena Yesus lebih mulia dari apapun. Amin. Maka berbahagialah orang yang punya jodoh itu hamba Tuhan. Tidak khawatir. Halo, betul tidak? Hamba Tuhan gak punya apa-apa, betul. Tapi dengar, waktu dibutuhkan ada. Mau makan sayur daun ubi, ada daun ubi. Betul tidak? Ya, mau makan ayam goreng, ada aja ayam goreng. Kenapa? Tuhan bekerja. Mau makan pisang raja, ada aja pisang raja muncul. Kenapa? Tuhan atur alam semesta ini, saudara. Dia pelihara. Iya dong, terus kamu nyanyi. Apa tuh? Musim selalu berubah. Apa tuh? Dia nyanyi lagu itu. Kasih Tuhan tetap abadi. Itu lagu. Ya. Nah ini, kita punya kekayaan Tuhan. Amin. Mau dipakai Tuhan? Halo. Amin. Mungkin kurang mengerti terlalu panjang, stop. Oke, baik. Jadi kita melihat sini bahwa waktu dia lalu tangan terulur menolong berdiri. Mata kakak semua. Orang ini dia langsung jadi WL, worship diri, seperti Deborah gitu. Di rumah langsung, siaran langsung. Saya lihat, saya cuma nggak komen, cuma takut dosa dan dia melihat hebat kita anak mantu satu ini. Ya, worship leader dia. Ya toh, nah, luar biasa. Tuhan lakukan hal-hal yang hebat di antara kita. Amin. Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Halo, amin. Kesimpulannya begini. Pemusik boleh ke depan. Ya, kesimpulannya begini, saudara. Yang pertama, saudara. Tuhan itu maha hadir. Di bait Allah dia hadir. Di rumah tinggal juga dia hadir. Di masalah kita dia hadir. Telah bekerja, bawa ojek mungkin, batuka mungkin, apapun pekerjaan kita. Tuhan hadir di situ. Amin. Dia awasi kita. Dia menolong kita waktu kita minta tolong kepada dia. Itu pertama. Yang kedua, dia hadir betul, tapi orang mesti minta tolong Tuhan. Kalau orang nggak minta tolong, dia cuman ini saya mengawasi. Bikin salah nggak? Bikin betul nggak? Tapi waktu kita berdoa menyembah Tuhan, Tuhan tolong. Di mana? Di atas sepeda motor yang minta tolong Tuhan. Kasih penumpang, Pak. Langsung Tuhan dia kasih penumpang. Itu mesti minta, nggak boleh. Tuhan maklum. Banyak hal kami minta Tuhan sudah tahu. Iya dia tahu, tapi nggak minta Tuhan nggak kasih. Karena Tuhan tahu engkau tidak butuhkan. Iya dah, itu tidak. Sudah. Sama, masuk Petrus ke rumah. Kalau orang nggak minta Tuhan sembuhkan, dia biar aja sakit begitu. Iya dah. Ya harus punya anak sakit sampai mati. Ya harus nggak minta, nggak bikin. Nggak tolong. Anak yang lumpuh tadi di pintu elok dari gerbang indah. Nggak minta Petrus, nggak bisa sudah.
mesti minta kepada Tuhan. Bilang amin. Halo amin. Yang ketiga, engkau dan saya mesti tahu bahwa di dalam orang yang diurapi Tuhan, itu ada tangan yang tidak kelihatan, namanya bayangan tangan yang penuh kuasa. Menyertai saudara. Bukan manusia yang menyembuhkan, Tuhan yang menyertai, yang menyembuhkan. Iman itu yang bekerja, mujizat terjadi. Yang keempat, siapkan dirimu juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak orang. Alkitab berkata, kita berbuat baik, melayani orang, kita berbuat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kita menjadi saluran bagi banyak orang.